Ya, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini saya berada di Desa Kairane, Kecamatan Amabi Oeveto, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tepatnya berada di kantor desa. Di belakang saya ini ada para penerima manfaat dana bantuan langsung tunai melalui dana desa. Seperti apa? Ikuti, saya akan mewawancarai beberapa penerima manfaat dari dana desa BLT ini. Mari. Salah satu mama, ya, iya pemirsa, kita minta mama pun nama siapa? Cornelia Beis. Mama Cornelia. Mama hari ini datang di kantor desa bikin apa, Mama? Saya terima bantuan BLT. Oke, Mama datang ke kantor desa menerima bantuan BLT, bantuan langsung tunai. UPNIV. Ya. 900 itu berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Ya. Mama, 900 3 bulan, Januari, Februari, Maret Ini minta maaf. Mama mau pakai apa ini uang? Pakai untuk beli beras. Masih ayam. Ayam, oh bagus. Babi. Oke, daging begitu ya. Mama mau memanfaatkan uang ini untuk kebutuhan. Ada beras, ada daging ayam, ada juga daging babi. Jangan pakai yang aneh-aneh. Oke. Mama, ada potongan tidak dari desa? Terima bersih kok? Terima bersih. Oke, karena itu mau sampaikan apa kepada pemerintah yang sudah memberikan bantuan? Minta terima kasih. Terima kasih. Ya, Mama cantik sekali. Asik. Ya, Mama berterima kasih kepada pemerintah karena sudah peduli terhadap kebutuhan yang mereka sementara ini. Kita butuh satu bapak. Kita cari bapak yang paling ganteng di tengah-tengah sini. Mohon maaf. Oke. Ini sih, bapak ini. Bapak pun nama siapa? Bapak Nikodemus. Iya. Bapak sama juga hari ini dapat dana BLT. Iya. Oke, dana BLT. Bapak seumur berapa? Lebih. Kau? 90. Wow, Bapak sudah umur 90 lebih tapi masih kuat. Seperti baru 17 ini Bapak. Oke, tos dulu. Oke. Bapak dapat uang berapa hari ini? Tahu. Makan 900. Oh, 900. Uang yang Bapak dapat ini Bapak mau bikin apa? Iya. Uang yang Bapak dapat ini Bapak mau pakai buat apa? Di beras. Oke, kebutuhan pokok beli beras ya. Selain itu mau beli apa? Soalnya fokus saja di beli beras Beras. Ya, pemirsa. Kebutuhan atau uang yang mereka dapati mereka akan pakai untuk membeli beras membeli beras. Apa yang Bapak mau sampaikan buat pemerintah yang sudah ya? Pemerintah. Iya, apa mau Bapak mau sampaikan? Bapak mau sampaikan apa ke pemerintah? Terima kasih Terima kasih karena pemerintah sudah peduli Bapak anak berapa? Sendiri. Oh, Bapak sendiri. Oke, tos dulu. Semangat ya, pemirsa, Bapak tua seumur 90 lebih tapi masih kuat. Ya, ini kayak baru 17 jadi. Oke, kita tambah satu bapak yang paling ganteng ada di sana. Oke. Mau bapak atau bapak? Oke, bapak hari ini ya rokok sembunyi. Hari ini bikin apa di sini? Mau saatnya sih. Kami ada terima BLT. Oke, sama terima BLT Oke, berapa? 900. 900 berarti 1 bulan 300 untuk 3 bulan. 3 bulan. Berarti dapat 900 Bapak. Bapak mau pakai bikin apa ini? Ini untuk beli beras. Beli beras Oke. Kebutuhan yang sama yang akan dimanfaatkan untuk membeli beras sebagai bahan pokok. Pak Desa, boleh
eh, sedikit menambahkan hasil wawancara saya bersama dengan para penerima BLT. Ya. Apa yang ingin Pak Desa mau sampaikan terkait dengan kegiatan hari ini BLT? Baik, terkait dengan kegiatan pembagian BLT, kalau BLT harapan kami dari pemerintah Desa Kerane terkait dengan bantuan uang BLT tahap 1 Desa Kerane, kami harapkan supaya pergunakan uang itu semaksimal mungkin demi menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Contoh kecil saja, untuk membeli 9 bahan kebutuhan pokok yang ada di desa, dan bisa saja membeli hewan ternak kecil yang kisarannya di bawah 900 supaya bisa menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat tersebut. Pak Desa, boleh tahu 1 bulan berapa, dan untuk BLT ini berapa yang dapat, berapa yang menerima? Terkait dengan BLT per bulan itu regulasi yang ada terkait dengan aturan yang ada dari pemerintah pusat itu per bulan itu 300.000. 300.000. Berapa kakak yang dapat di sini? Untuk kakak di Desa Kerane itu penerima manfaat itu 36 kepala keluarga. 36 kakak setiap bulan 300. Iya. Dan hari ini mereka menerima 3 bulan. 3 bulan 900 per kepala keluarga. Nah, Pak Desa, pertanyaannya, bermanfaat tidak dana desa ini ketika didistribusi, ketika dijalankan dengan baik? Iya. Jadi terkait dengan pendistribusian bantuan langsung tunai saat ini sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Karena kita tahu bahwa penghasilan masyarakat saat ini sangat minim, berpengaruh terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait dengan efisiensi anggaran, dampaknya dialami langsung oleh masyarakat. Jadi pada prinsipnya sangat berterima kasih karena masyarakat sangat berterima kasih dengan adanya bantuan langsung tunai yang ada di Desa Kerane. Pak Desa, mohon izin, setelah kita keliling ke belakang, tapi di sebelah situ ada buku-buku, ada pegawai. Ini dari mana Pak Desa? Ini terkait dengan petugas bank dari Bank NTT. Oh, dari Bank NTT. Ya, kebetulan kami ini adalah desa ke-20 di Kabupaten Kupang yang pembukaan rekening, kebetulan dana kami juga sudah ada di rekening. Jadi kami meminta kepada petugas Bank NTT untuk kalau bisa pelayanan langsung untuk pembukaan rekening bagi KPM, kader bayi balita, kader lansia, RT RW, bahkan kami sebagai kepala desa dan perangkat desa yang ada dan BPD yang ada di Desa Kerane. Dan hari ini mereka lakukan kegiatan langsung pembukaan rekening di Desa Kerane. Itu ada 2 desa, Desa Niunbaun dan Desa Kerane. Desa Niunbaun dan Desa Kerane. Ya, hari ini di Desa Kerane. Di Desa Kerane. Oke, Pak Desa, kenapa mereka para pembuka rekening ini tidak ke bank tapi bank yang turun ke sini? Kalau mereka turun ke sini itu maksudnya permintaan dari kami sebagai pemerintah desa dan instruksi dari Pak Bupati. Bupati Kupang. Wajib hukumnya supaya ada pelayanan di desa masing-masing. Atau di kecamatan. Pertanyaannya, ketika instruksi Bupati Kupang untuk ke depan itu memproses atau menerima transport atau gaji melalui bank, itu menguntungkan tidak terhadap warga atau aparat? Atau jadi terkait dengan proses yang ada itu dinilai pertama itu sangat menguntungkan karena dengan adanya kita membuka rekening di Bank NTT berarti kita sama-sama membangun NTT pertama. Yang kedua, kita masing-masing RT RW itu kita sudah ada rekening masing-masing, berarti otomatis di saat kita menjual harta kepunyaan harta benda kita akan masukkan ke rekening tersebut dan sangat bermanfaat. Jadi pada prinsipnya sangat bermanfaat, meminimalisir. Jadi instruksi Bupati itu kalau dapat uang itu tidak dipegang langsung oleh bendahara. Kalau dapat itu ditransfer langsung ke rekening masing-masing, sehingga indikasi untuk kecurangan, indikasi untuk
transparansi itu ada di rekening yang ada. Karena kita dari pihak desa dengan bendahara kita sudah transfer langsung. Oke, oke. Boleh tidak bawa saya untuk meminta keterangan dari pihak bank? Siap. Boleh. Boleh, boleh. Mari kita pemirsa, kita akan melihat langsung ini metode yang dijalankan oleh pihak Bank NTT untuk melayani, mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Boleh saya wawancara salah satu ibu? Oke, ibu. Oke. Iya, ibu. Seperti yang telah disampaikan oleh, tapi perkenalan nama dulu. Baik, perkenalkan nama saya Krista Mesu. Lagi pilek ya? Iya, Oke, gitu. lagi pilek jadi ya tidak masalah. Oke. Ya, ibu dari perwakilan Bank NTT cabang Olamas ya. Hari ini ada bikin apa di sini, Bu? Kita di sini kebetulan kemarin Bapak Kepala Desa minta kita untuk ke lokasi untuk ini pelayanan buka rekening aparat desa. Ya. Oke. Jadi kami langsung turun ke lapangan untuk melayani Bapak Kepala Desa beserta ini. Ada 2 desa sebenarnya kakak di sini, Oke. Kairane sama satu itu. Bigbound. Iya. Oke. Oke. Seperti apa atau persyaratan apa yang dibutuhkan ketika aparat ingin membuka rekening? Di situ kami hanya minta fotokopi KTP, KK, sama meterai, sama uang saldo awal pembukaan 50.000. 50.000. Iya. Jadi dengan 50.000 sudah dapat Sudah bisa dapat. buku rekening. Itu ada ATM tidak? ATM-nya dalam bisa dapat, tapi itu harus di kantor. Oke. Ya. Didahului dengan ini Didahului dulu, dengan nanti ke depan baru bisa berproses Ya, melalui nanti langsung nasabah yang bersangkutan langsung ke kantor untuk kita aktif, kita bukakan ATM-nya. Seperti itu. Pertanyaan terakhir Ibu, apa sih kelebihan dari Bank NTT sih? Kelebihannya kami ini sebenarnya banyak Pak ya, karena ATM kami tersebar di semua kabupaten Di NTT ini? di NTT. Oke. Dan juga bisa dipakai untuk antar bank, mau Oke. ke bank lain juga mau transfer atau apapun itu bisa. Untuk apalagi saat ini pembelanjaan di contohnya di toko apa semua kan sudah bisa menggunakan gesek ATM, jadi itu bisa dipergunakan. Dan juga kami punya ini agen-agen, itu bisa digunakan Briling semua. gitu? Iya, Oh. seperti kayak Oh, begitu. Bank Kami punya NTT. agen, sorry. Oh iya, Ya. sorry. Nanti dikat. Ya. Oke. Oke. Hari ini ada berapa banyak sih yang datang? Kurang lebih saja. Hampir 100 desa. tidak? Ada 2 desa, kemarin informasinya satu desa itu 52. 50, berarti ada 100-an lebih ya? Iya. Oke. Dan yang ini belum selesai, jadi kita masih tunggu sampai selesai. Oke. Pemirsa, kita telah mendengar apa yang telah disampaikan oleh Mbak Desa, para penerima BLT, dan juga dari pihak Bank NTT bahwa pelayanan mereka mendekatkan diri terhadap masyarakat dan tentunya tidak menyusahkan, memudahkan akses pelayanan sehingga Bank NTT terus berkembang dan peduli terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Kupang secara khususnya di Desa Kairana. Demikian ngobrol saya. Terima kasih ya Bu. Mohon maaf mengganggu sedikit aktivitas. Demikian hasil ngobrol saya dari Desa Kairana, Kecamatan Amabio Veto, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tuhan memberkati kita semua. God bless you.